terakhir kami berdakwah ke Papua Nugini. Dari Jakarta naik kapal laut sampai Irian Jaya. Seminggu lamanya. Dari Irian Jaya buat visa baru masuk ke Papua Nugini. Di Papua Nugini 40 hari kami di sana. Dan alhamdulillah 140 orang Kristen masuk Islam. 4 pendeta kami Islamkan. Saya langsung pernah debat sama mereka. Satu orang Kristen ini, perempuan, insinyur, alumni dari Fiji. Saya langsung argumen sama dia. Saya bilang sama dia, agamamu bohong. Kitabmu bohong. Dia marah. Apa buktinya? Saya bilang, mari kumpulkan kitabmu. Saya kumpulkan kitab saya. Pasti isi kitabmu berbeda semuanya. Berbeda semuanya. Nah, artinya berbeda, ayat yang bunyinya berbeda. Kitab kami dari mulai diturunkan sampai sekarang sama isinya. Sama maksudnya. Kalah satu poin. Yang kedua, kalau memang kau pengikut Yesus, Yesus itu laki-laki dan dia sunat. Kalian laki-laki Papua Nugini nggak ada yang sunat. 2 kalahnya. Yang ketiga, kalau memang pengikut Yesus, Yesus nggak makan babi, kalian makan babi. Di sana itu Bapak Ibu sekalian, hewan yang favoritnya itu bukan kambing, bukan ayam, tapi babi. Sampai-sampai mata uangnya itu, yang pecahan 20 mata uangnya namanya kina. Pecahan 20 itu gambar babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, atau qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita mengharapkan kiranya puasa kita yang sudah kita lewatin 21 hari, 21 malam, mudah-mudahan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik puasanya, baik tarawihnya, baik tadarusnya. Dan kita berharap itu semuanya menjadi bekal-bekal kita menghadap Allah. Illa man taba wa amina wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi ketika kita sandarkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buat sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan semua itu dengan kebaikan-kebaikan untuk kita. Baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kebaikan yang kita laksanakan diganti Allah di dunia ini dengan kebarokahan hidup, lebih-lebih nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, bersyukurlah kita hari ini Allah jadikan kita sebagai umat yang terbaik, umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah hadiahkan kita ini 1 bulan yang begitu mulia, bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk memuliakan kita. Karena untuk mengimbangi
ibadahnya umat yang terdahulu kita nggak mampu. Ibadah kita pendek, umur kita pendek, baca Qur'annya pendek, doanya pendek, sholatnya pendek. Tarawih 8 rakaat kan pendek itu. Itu pun imamnya dikudi pula, jangan panjang-panjang Pak Imam. Udah pendek sholatnya, pendek pula bacaannya. Panjang sedikit imamnya, besok diprotes sama jemaahnya. Pendek kali pun bacaannya, diprotes sama bapak-bapak yang tua. Kok pendek kali Ustaz bacaannya? Ya, emang begitu pula, serba salah imam ini. Kalau baca panjang kali pun disalahkan, pendek kali pun disalahkan. Serba salah bapak imam ini. Jadi bapak ibu sekalian, sedangkan umat-umat yang terdahulu sebelum kita, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, semuanya mereka beribadah begitu panjang ibadahnya. Sesuai dengan umur mereka yang panjang. Mereka sekali sujud, ngangkat dari sujudnya, duduk kembali itu ratusan tahun namanya. Sujudnya saja ratusan tahun. Kenapa? Umurnya panjang. Umur kita kan pendek. Ada yang di sini umurnya 90 tahun, Pak? Enggak ada. 80 tahun? Enggak ada. 70 tahun? 1, 2. 60 tahun? Ada. 50 tahun? Banyak. Jadi umur kita ini enggak jauh dari umur Nabi. Ayo, yang dekat-dekat udah 60 tahun lebih, siap-siap. Ini kadang-kadang udah umur 60 tahun lebih pun masih mikir kebun sawit lagi. Mikir jambu lagi. Mikir bisnis lagi. Kalau udah segitu umurnya, udah nggak usah pikir dunia lagi, akhirat. Yang dikejar. An umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, nggak jauh dari umurku. Kalaupun lebih dikit, tapi kebanyakan kurang. Dan survei membuktikan Bapak Ibu sekalian, yang cepat dulu menghadap Allah bukan wanita, tapi kami lelaki. Saya pernah tanya sama guru saya, Ustaz, kenapa kok laki-laki lebih dulu dipanggil Allah daripada kaum wanita? Ini ada kaitannya nih Bu, ada kaitan dengan ayat-ayat yang lain nih. Bu, jangan marah nih. Dalam ayat, maaf ini Bu ya, ini bukan saya nyuruh bapaknya kawin lagi. Ini ada kaitannya nih. Apa ayatnya Ustaz? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Laki-laki agar menikahi perempuan itu 4. Angka 4 ini angka yang mustajab ini. 4. Penciptaan manusia pun 4 semua. 4. 40, 120 hari jadilah manusia. Angka 40 luar biasa nih karena Nabi, man shalla lillahi arba'ina yauman yudarik takbiratul ula kutiba lahu bara'atu minan nifaq, bara'atu minan nar. Siapa yang salat selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka akan mendapat 2 jaminan, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Maka kalau kita ibadah haji, ada sholat arba'in namanya. Waktu saya haji 2019, haji backpacker tanpa rombongan, mungkin bukan 40 hari, lebih lagi. Haji sholat arba'in. Barang siapa yang menjaga sholat 40 hari tidak tertinggal
bersama imam berjamaah dapat 2 jaminan, bebas dari neraka dan sifat munafik Allah akan buang dalam diri kita. 40, 4 juga angkanya. Laki-laki menikahi perempuan boleh 2, 3, 4. 4 juga angkanya. Penciptaan manusia dalam rahim satu orang wanita pun 4, 4, 4. 120 hari 4 juga dia. Kenapa 4 juga dibilang? Ternyata kembali lagi manusia atau laki-laki lebih dulu kembali kepada Allah daripada wanita. Sekarang paling banyak mana nih? Perempuan sama laki-laki di muka bumi ini sekarang ini. Perempuan paling banyak. Tengok tuh yang jualan, yang berbeli belah di pajak di pasar paling banyak siapa? Perempuan. Tengok di jalan-jalan paling banyak perempuan. Tengok di sekolah-sekolah paling banyak perempuan. Ini saya tanya sama guru saya, kenapa Ustaz kok lebih cepat laki-laki daripada perempuan? Ada 2 penyebab laki-laki cepat meninggal, cepat jiunnya daripada perempuan. Jangan qaid, jiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jiun. Kenapa? Karena pertama penyebabnya laki-laki lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Laki-laki lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Tengok di luar rumah bagaimana keadaannya, polusi udara. Ini yang menyebabkan laki-laki menghirup udara yang tak sehat, masuk dalamnya, mudah masuk penyakit dalamnya dan cepat jiunnya. Jaga malam siapa? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki jaga malam. Tengok umur 40 tahun ke atas yang jaga malam, nggak sanggup dia. Yang kedua, penyebabnya laki-laki lebih banyak berfikirnya untuk orang lain, untuk keluarga daripada istri atau perempuan itu sendiri. Mikiri dia, banyak berfikir dia. Mikiri ini mau raya, THR, baju raya untuk istri, untuk anak. Kadang-kadang tak terbeli untuk dia sendiri. Kami nih, insya Allah nggak mikirin diri kami nih. Kami mikirin ibu-ibu, macam mana mukena ibu bisa baru lagi. Karena memang laki-laki ini untuk duniawi nggak dipikirin kali dia. Baju yang kemarin sanggup dipakai lagi daripada ibu-ibu. Kalau ibu nggak sanggup, kami bu pakaian yang kemarin yang bau pun sanggup kami pakai lagi. Kita tes juga, kita uji coba lagi. Ketika acara perayaan, ketika ada acara-acara keagamaan, itu dominannya perempuan yang mengisi daripada laki-laki. Contoh wiridan. Itu yang istiqomah kaum ibu-ibu yang mempertahankan wirid daripada kaum laki-laki. Sholat tasbih, perempuan yang dominannya, laki-laki jarang. Yang perempuan suka dengan kebaikan, tapi di balik kebaikan itu perempuan itu suka juga memamerkan keduniaan. Karena begitu sifat wanita. Untuk memenuhi hasrat perempuan ini, mau tak mau suami berpikir untuk memenuhinya, untuk mencukupi kebutuhannya. Ibu-ibu kalau wirid kau bawa tas. Saya mau tanya, ibu-ibu pergi wirid kau bawa tas. Untuk apa tasnya? Untuk mukena Ustaz. Betul? Untuk mukena, buat buku Yasin. Untuk bawa bonton. Bawa tasnya gede, isinya mukena, isinya surah Yasin, bontot sekalian. Coba bawa wirid, ada nggak bawa tas Pak? Nggak ada bawa tas. Kalaupun bawa buku Yasin, diselempetkan di pecinya, dah aman. Kemudian ibu-ibu kalau kondangan, suami yang nggak ada, pasti ibu bawa anak-anaknya. Bilang anak, nak, ini makan siang gratis kita nak. Ikut semua kita, ikut semuanya. Apa nggak bangkrut ahli rumah tadi, sore udah pakai telur dia. Yang datang, bayangkan yang diundang 100 orang, yang datang 1000 orang, habis. Kenapa? Satu ibu bawa 3 anak. Coba kami kondangan,
Pak, ikut kondangan Pak, kata si anak dia. Kau ikut pula kau. Pulang. Ibu dibawa ya semua. Begitulah perempuan tadi. Jadi ya, dikarenakan perempuan tadi begitu banyak hasad duniawinya, mau tak mau suaminya pontang-panting untuk memikirkannya. Inilah menyebabkan laki-laki banyak berpikir, banyak di luar rumah dan banyak berpikirnya. Maka cepat kematian menimpa kaum laki-laki daripada wanita. Tengok nanti di hari raya, mana yang lebih banyak aksesoris baju barunya, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ustaz, apa nggak boleh? Boleh kalau ada duitnya, nggak apa-apa. Yang tak boleh itu gara-gara hari raya kita berhutang, itu yang tak boleh. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita hari ini Allah kasih hadiah Ramadan untuk kita sebagai umat Nabi yang umurnya pendek tapi dapat hadiah Ramadan yang bisa mengimbangi ibadahnya umat-umat yang terdahulu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sujudnya kita yang pendek, zikir kita yang pendek, ibadah kita yang pendek, Allah lipat gandakan seperti 83 tahun 4 bulan lamanya. Kapan itu? Ketika kita berdiri di malam Lailatul Qadar. Pertanyaan Ustaz, ini kan malam genap Ustaz. Kemarin malam ganjil. Kalau begitu kami malam ganjil aja Ustaz, besok malam kita tidak. 10 akhir Ramadan dicari. Kita di sini genap, di bumi yang lain ganjil. Saya pernah tahun 2019 berdakwah ke Kolombia. Naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Kolombia 27 jam. Transit di Amsterdam, Belanda. 10 jam terbang lagi ke Kolombia. 13 jam. Total penerbangan 27 jam. Jadi kalau kita tarik garis lurusnya, itu Kolombia di bawah Indonesia. Perbedaan waktunya 12 jam. Sekarang kita setengah 9 malam, mereka kembali ke bawah lagi. Setengah 9 pagi, setengah 9 pagi. Jadi mereka baru puasa. Kita udah makan sahur, mereka masih puasa lagi. 12 jam. Kami 4 bulan berada di sana, di Kolombia sama Ekuador. Alhamdulillah, dengan izin Allah kami dapat mengislamkan 1.504 orang Kristen masuk Islam. Sehingga waktu kami di akhir-akhir safar dakwah kami di sana itu sempat kami viral masuk TV. Akhirnya setiap orang-orang Nasrani yang kami datangin semuanya sudah takut. Karena dakwah di sana itu dakwah langsung dengan mereka. Nah, karena agama di sana itu yang mereka itu nggak begitu kuat. Agama mereka nggak begitu kuat. Nah, di sana itu yang masuk gereja itu yang tua-tua, yang muda nggak mau masuk gereja lagi. Karena yang muda-muda nggak mau masuk gereja lagi, terakhir patung Yesusnya ditaruh di depan gereja, di depan gerejanya. Jadi setiap anak muda yang nggak mau masuk gereja, cukup megang patungnya, doa di depan patungnya, pergi lagi. Karena di sana itu mereka udah bosan dengan kebohongan-kebohongan gereja itu sendiri. Maka datanglah Islam ke sana, jamaah tabligh macam kami, jamaah tabligh macam kita bergerak. Alhamdulillah kita datangi, kita sampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Alhamdulillah mereka bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun cuma 2 kalimat syahadat, belum tahu sholat. Karena mereka begitu susahnya mengucapkan huruf Araf. Huruf Araf itu begitu susah. Mereka tidak bisa mengucapkan nun sama mim. Kami dapat ada 5 orang itu yang ikut sama kami selama 40 hari. Bahkan saya langsung yang mengajarkan ngaji kepada mereka. Susah betul lidah mereka itu. Nggak bisa huruf mim dan nun. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan mereka hing. Bukan him, hing, nung. Tapi dengan kerja keras kita
dari 5 orang itu yang tamat Iqra 1 sampai 6, 1 orang. Itu mahasiswa. Jadi mereka tersampaikan kalimat tadi, begitu senang kalimat tadi. Jadi Ustaz, kalau begitu gampang kali lah cuma mendakwakan kalimat itu. Tidak. Karena mendakwakan kalimat itu pun kalau Allah nggak memberikan hidayah, nggak akan bisa terucap di lisan dia. Contohnya siapa? Rasulullah. Rasulullah mendakwakan kalimat syahadat ini kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Sampai wafatnya pamannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi begitu sedih sekali, menangis. Karena pamannya sampai akhir hidupnya tidak mengucapkan kalimat ini. Menandakan mengucapkan kalimat ini pun hidayah dari Allah. Allah tegur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu enggak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu milik aku. Aku memberikan hidayah kepada yang ku kehendakin. Maka nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sekali masuk dalam surga adalah orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pernah. Jadi orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat ini, walaupun dia awalnya masuk dalam neraka, satu masa akan Allah angkat dia, Allah masukkan ke dalam surga. Itu orang yang pernah mengucap kalimat. Bagaimana pula orang yang menzikirkan kalimat ini? Habis subuh zikir, ibu masak untuk persiapan sahur zikir, bapak-bapak mau pergi ke kantor, naik sepeda motor, naik mobil, zikir. Orang yang pernah mengucap kalimat ini saja nggak masuk neraka selama-lamanya, walaupun dia transit, satu masa Allah akan masukkan dalam surga. Bagaimana pula orang yang mengucapkan kalimat ini, dizikirkan, didakwakan, diamalkan kalimat ini. Begitulah agungnya kalimat ini. Di tahun 2015 terakhir, kami berdakwah ke Papua Nugini. Dari Jakarta naik kapal laut sampai Irian Jaya. Seminggu lamanya. Dari Irian Jaya buat visa baru masuk ke Papua Nugini. Di Papua Nugini 40 hari kami di sana. Dan alhamdulillah 140 orang Kristen masuk Islam. 4 pendeta kami Islamkan. Saya langsung pernah debat sama mereka. Satu orang Kristen ini, perempuan, insinyur, alumni dari Fiji. Saya langsung argumen sama dia. Saya bilang sama dia, agamamu bohong, kitabmu bohong. Dia marah. Apa buktinya? Saya bilang, mari kumpulkan kitabmu. Saya kumpulkan kitab saya. Pasti isi kitabmu berbeda semuanya. Berbeda semuanya. Nah, artinya berbeda, ayat yang bunyinya berbeda. Kitab kami dari mulai diturunkan sampai sekarang sama isinya, sama maksudnya. Kalah 1 poin. Yang kedua, kalau memang kau pengikut Yesus, Yesus itu laki-laki dan dia sunat. Kalian laki-laki Papua Nugini nggak ada yang sunat. 2 kalahnya. Yang ketiga, kalau memang pengikut Yesus, Yesus nggak makan babi, kalian makan babi. Di sana itu Bapak Ibu sekalian, hewan yang favoritnya itu bukan kambing, bukan ayam, tapi babi. Sampai-sampai mata uangnya itu, yang pecahan 20 mata uangnya namanya kina. Pecahan 20 itu gambar babi. Jadi kemana-mana kami ngantongi gambar babi. Ambil tengok babi. Nggak ditukar, kita nggak punya duit. Mereka nggak bisa berbeli belah. Ditukar ngantongi kepala babi. Apa boleh buat? Nah, di sana tuh memang Masya Allah banyak betul. Yang parahnya di sana itu Bapak Ibu sekalian, listrik kami dikirim di daerah pegunungan, listrik tidak ada. Tidak ada WC. Tidak ada, jalannya tanah merah. Rumah nggak ada yang mewah. Rumah yang paling mewah itu atapnya seng, dindingnya seng, lantainya tanah. Nggak ada WC, bayangkan. Bagaimana kalau kami buang hajat?
Buang hajatnya itu Pak di semak-semak belukar. Jadi kalau kami terlalu lama kali, takutnya babi datang. Jadi antara cepat dan lama sedikit. Kalau lama datang babi, habiskan di serodoknya. Nah, begitu miskinnya bapak-bapak yang umur 50-60, tahun berapa negeri kita ini yang anak sekolahnya nulisnya pakai papan warna hitam, pakai batu. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? 50-an, 60-an. Di sana masih ada lagi kayak gitu. Miskin hidup mereka. Negeri yang kaya tapi orang yang miskin. Tapi alhamdulillah datang jemaah tabligh ke sana, kami bergerak dari masjid ke masjid, bukan masjid tidak ada. Tidak ada masjid. Ya kan? Kami bergerak dari tempat ke tempat. Alhamdulillah 140 orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi Bapak sekalian kita bersyukur. Nah, jadi umat Nabi Muhammad tinggal di Indonesia, Allah kasih anugerah bulan Ramadan, dapat puasa, dapat qiyamul lail, dapat tarawih, masya Allah, dapat semuanya. Nah, dapat buka puasa lagi. Jadi nggak usah khawatir. Yang nggak punya buka puasa di rumah, datang aja ke masjid, aman semuanya. Yang di rumahnya nggak ada bukaan puasa, cukup datang ke tempat rame-rame di masjid kah, di tempat mana yang ada buka puasa bersama, aman semuanya. Begitulah indahnya Indonesia ini, masya Allah. Ya, bersyukur kita tinggal di negara ini. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari di akhir-akhir Ramadan ini kita tingkatkan, bukan dikendorkan, ditingkatkan. Qiyamul lail, baca Quran, ya, doa. Ketika di malam-malam ganjil kita panjangkan doa kita. Kita lamakan doa kita, lamakan zikir kita. Apa doanya? Allahumma inni afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ini doa khusus dari Aisyah, minta sama Nabi. Nabi katanya, Aisyah, kalau kamu di malam yang ganjil ucapkan doa ini. Ya Bu ya. Allahumma inni afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.